Selamat datang di video pembelajaran tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan kita di tempat kerja. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung kolaborasi yang baik antar tim. Kita juga akan menggali berbagai aspek seperti budaya perusahaan, komunikasi yang efektif, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yuk, simak terus dan temukan bagaimana lingkungan kerja yang baik dapat membantu kita. Lingkungan kerja merujuk pada segala faktor yang memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan individu saat bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor ini mencakup fisik, psikologis, sosial, serta budaya yang ada di dalam tempat kerja. Lingkungan kerja yang sehat dan positif sangat penting untuk keberhasilan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Dalam catatan ini, kita akan membahas berbagai aspek dari lingkungan kerja, mengapa hal itu penting, serta bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang baik. 1. Komponen lingkungan kerja. Lingkungan kerja terdiri dari beberapa komponen utama, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kedua aspek ini saling berinteraksi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. A. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik merujuk pada kondisi tempat kerja yang secara langsung memengaruhi kenyamanan karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Beberapa faktor dalam lingkungan fisik meliputi fasilitas dan infrastruktur, ruang kerja yang cukup luas, perabotan yang nyaman, penerangan yang memadai, serta ventilasi yang baik sangat penting untuk mendukung kenyamanan bekerja. Ruang yang sempit, bising, atau terlalu panas dapat menyebabkan stres dan mengurangi konsentrasi. Kebersihan dan keamanan. Kebersihan, tempat kerja yang terjaga dan standar. Keselamatan yang dipatuhi akan mengurangi risiko cedera serta memberikan rasa aman bagi karyawan. Keberadaan alat pemadam kebakaran, pintu keluar darurat, dan alat pertolongan pertama adalah hal-hal yang tidak boleh diabaikan. Teknologi dan peralatan kerja. Teknologi yang memadai dan peralatan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat pekerjaan dan meminimalkan gangguan. Misalnya, komputer dengan spesifikasi yang sesuai, perangkat lunak yang up-to-date, serta alat komunikasi yang efektif. B. Lingkungan psikologis. Lingkungan kerja tidak hanya tentang kenyamanan fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional yang tercipta di tempat kerja. Faktor-faktor psikologis yang perlu diperhatikan adalah dukungan psikologis, suasana yang mendukung, seperti adanya pengakuan atas prestasi, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta kesempatan untuk pengembangan diri, dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Stres dan tekanan kerja. Beban kerja yang berlebihan, tenggat waktu yang ketat, atau kurangnya dukungan dari atasan dapat menyebabkan stres yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Pengelolaan stres yang baik penting agar karyawan dapat bekerja dengan efisien tanpa merasa terbebani. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, work-life balance, lingkungan kerja yang sehat memberi ruang bagi karyawan untuk menyeimbangkan kewajiban pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka. Kebijakan yang fleksibel, seperti jam kerja yang dapat disesuaikan atau kesempatan untuk bekerja dari rumah, dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. C. Lingkungan sosial dan interpersonal. Lingkungan sosial melibatkan hubungan antar individu di tempat kerja, baik antar rekan kerja maupun dengan atasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial ini antara lain komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di tempat kerja. Karyawan harus merasa bebas untuk berbicara, bertanya, dan memberikan masukan tanpa takut akan konsekuensi negatif. Kerjasama tim. Lingkungan yang mengedepankan kerja tim yang efektif dengan saling mendukung dan berbagi informasi dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara karyawan. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki budaya yang unik, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di tempat kerja. Budaya perusahaan yang positif, seperti menghargai keragaman, menghormati perbedaan, dan mengutamakan etika kerja,
akan menciptakan iklim yang lebih inklusif dan nyaman bagi semua pihak. D. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi mencakup kebijakan dan struktur yang ada dalam perusahaan, yang memengaruhi cara karyawan berinteraksi dengan pekerjaan mereka. Beberapa aspek yang mempengaruhi lingkungan organisasi adalah kebijakan perusahaan, kebijakan yang jelas tentang hak dan kewajiban karyawan, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan karier, akan menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kepuasan kerja. Struktur organisasi, struktur yang jelas dan transparan, dengan hierarki yang tepat, mempermudah koordinasi dan mencegah terjadinya kebingungannya peran di antara karyawan. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik, berupa pengambilan keputusan yang bijak, keterbukaan, dan keadilan, akan menciptakan rasa percaya dan loyalitas yang tinggi di kalangan karyawan. 2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap karyawan dan organisasi. Lingkungan kerja yang kondusif tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan karyawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi produktivitas dan kesuksesan organisasi. Berikut adalah beberapa pengaruh positif dari lingkungan kerja yang sehat. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa nyaman dan dihargai di tempat kerja cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan maksimal. Mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaan. Meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka lebih cenderung untuk tetap bertahan dan berkontribusi positif terhadap organisasi. Menurunkan tingkat pergantian. Karyawan turnover. Lingkungan kerja yang buruk seringkali menyebabkan karyawan merasa tidak betah dan mencari pekerjaan di tempat lain. Sebaliknya, lingkungan yang baik akan membuat karyawan merasa lebih loyal dan mengurangi tingkat turnover. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik karyawan. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan fisik akan membantu karyawan merasa lebih sejahtera, yang pada gilirannya mengurangi absensi karena sakit dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, perusahaan dan organisasi perlu memperhatikan beberapa langkah berikut. Peningkatan fasilitas kerja. Pastikan fasilitas kerja memenuhi standar kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan. Investasi dalam peralatan dan teknologi yang memadai juga sangat penting. Mendorong komunikasi terbuka. Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses untuk berkomunikasi dengan jelas dan bebas. Penggunaan pertemuan rutin, platform komunikasi daring, serta feedback dua arah dapat meningkatkan transparansi. Fleksibilitas dalam pekerjaan. Memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menyesuaikan jam kerja atau cara kerja mereka, misalnya opsi kerja jarak jauh, dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pendidikan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan diri bagi karyawan akan meningkatkan keterampilan mereka dan memberi rasa dihargai. Kesejahteraan karyawan. Fokus pada kesejahteraan karyawan dengan memberikan perhatian pada kesehatan mental dan fisik mereka. Program kesehatan, konseling, atau kegiatan yang mendorong relaksasi dan pemulihan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. 4. Tantangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang ideal. Meski menciptakan lingkungan kerja yang sehat adalah tujuan yang diinginkan oleh banyak organisasi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain perbedaan budaya. Dalam perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya, perlu ada upaya lebih untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghindari diskriminasi. Teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru, seperti kecanduan teknologi atau keterasingan sosial akibat pekerjaan jarak jauh. Perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Manajemen jarak jauh. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh atau hibrida, tantangan besar adalah menjaga hubungan interpersonal dan komunikasi yang efektif. Lingkungan kerja yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan dan kesuksesan organisasi.
Dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya tempat kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang mendukung produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan kerja. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi karyawan maupun organisasi secara keseluruhan. Suasana lingkungan yang mendukung produktivitas. Salah satunya seperti menyiapkan tempat kerja yang nyaman. Kenapa sih kita harus menyiapkan tempat tersebut? Nah, di sini saya akan membahas mengapa kita harus menyiapkan tempat kerja yang nyaman. Tempat kerja yang nyaman dapat menciptakan gairah kerja, tidak mudah menyebabkan stres, serta membuat suasana hati menjadi baik. Hal tersebut dapat membantu kita untuk mencapai hasil kerja yang baik dan produktivitas meningkat. Untuk menyiapkan tempat kerja yang nyaman, Anda dapat membeli meja yang berkualitas serta bangku yang nyaman. Kemudian, pastikan juga ruangan Anda bekerja dapat Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain. Yang pertama ada perbedaan budaya. Dalam perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya, perlu ada upaya lebih untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan terhindari diskriminasi. Terus ada teknologi dan digitalisnya. Contohnya, Consider the following scenario. Mark and Sean attend their daily pre-start and are assigned to a routine task they've both completed many times before. Soon after commencing the job, Mark looks up and watches as Sean takes off his gloves. Wearing gloves is an agreed safety requirement for the task. Mark asks Sean, "Is there a problem with your gloves?" Sean replies, "They just get in the way and it's easier without them." Even though Mark agrees that the gloves can get in the way, he understands why they're required on this job, and he doesn't want to hurt his hands. Mark tries to convince Sean to put his gloves back on, but Sean refuses. A short time later, there is an unexpected movement, which shakes the equipment they are working on. Mark looks up startled and checks himself. He seems to be okay. He looks over at Sean, who is rubbing one of his hands. Sean has a small cut to his hand. Mark asks if he is okay. Sean says it's no big deal and continues to work through the shift. After a few days, Sean notices that the wound has not healed. The pain has been getting worse, and now he's not feeling very well at all. He takes himself to the local emergency department and is diagnosed with sepsis, a potentially life-threatening infection. After 2 months of treatment and sick leave, Sean is finally back at work. Both Sean and Mark had the goal of going home uninjured that day, but their attitude towards that goal was very different. Mark's attitude was, "I choose to do things the right way because I don't want to get hurt." His behaviour was to wear his gloves, even though it made the job take longer. And as a result, when the incident occurred, his gloves protected him from injury. In contrast, Sean's attitude was, "I just want to get the job done in the easiest possible way." His behaviour was to remove his gloves, and we know what result Sean got. A different mindset could have made a big difference for Sean that day. We all have the ability to take control of the results we achieve in life, at work, and at home by taking control of our thinking, our attitudes. Are your attitudes towards safety? lingkungan kerja yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan dan kesuksesan organisasi dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya tempat kerja. Dan budaya tempat kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang mendukung produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan kerja. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi karyawan maupun organisasi secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau bila ada kurang.
Wabillahi taufik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.